Oke, shalom semuanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk 2 minggu yang lalu saya tidak sempat aktif mengikuti karena ada di luar kota pada waktu itu ya. Pada tadi sudah sampaikan kemarin ke Pak Ketua kita, Pak Melki. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman OBJ Ministry, semuanya shalom. Ada teman-teman semuanya di sini, kita kembali lagi bertemu. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada, kita buka dalam, kalau yang bawa Alkitab, boleh buka Alkitabnya secara fisik, tapi yang ada sudah di handphone masing-masing, di Android masing-masing, bisa membukanya di kitab Amos pasalnya yang kelima. Di kitab Amos pasal yang kelima, ini sudah saya persiapkan singkat dari semalam, jadi teman-teman dapat menyimaknya dengan baik, sehingga dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amos pasal 5 ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam. Jadi saya akan membacakannya buat teman-teman terkasih Obaja Ministry. Oke, semoga secepatnya kita dapat bertemu tatap muka. Oke, sekali lagi Amos pasal yang kelima ayat yang keempat, 5 sampai 6 saya akan membacakannya buat teman-teman. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6, ayat yang merupakan ayat yang sangat populer di kalangan umat Kristen, yaitu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Terima kasih. Teman-teman terkasih, firman ini merupakan, kalau kita lihat dari sejarahnya, ditulis oleh seorang Nabi Amos ya, sebelum zaman Kristus. Kemungkinan ini ditulis menurut sejarah yang pernah saya baca ya, itu di dalam masa pembuangan. Nah, firman yang kita bahas ini, jalan yang menuju hidup ini merupakan suatu penguatan bagi kita orang-orang percaya. Kenapa? Karena tanpa firman, it's not life. Kita tidak hidup. Yes, kita akan hidup secara biasa-biasa saja. Tetapi tidak ada dampak yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa memposisikan diri kita seperti anak Tuhan. Jadi seperti yang firman katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya semuanya untuk kita. Bukan hanya perkara soal berkat saja secara jasmania, tetapi secara kedamaian, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kerendahan hati, kebijaksanaan, lurus, itu yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mencari Tuhan. Dan dimanapun ketika kita berada, kita dapat menjadi berkat. Kita dapat memberikan sesuatu hal yang baik, kita dapat menjadi dampak yang positif di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, dimanapun kita berada, bahkan kita dapat memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada bisa menjadi ada. Yaitu karena apa? Karena kita mencari Tuhan, dan karena Tuhan ada di kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara terkasih. Nah, di ayat keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Dalam artian sini bukan gereja Betel yang banyak bertebaran di mana-mana. Dalam artian jangan kita mencari sesuatu di luar Tuhan. Jangan kita mencari sesuatu di luar kehendaknya. Why? Kenapa? Karena ketika kita mencari di luar, tidak sesuai dengan kehendaknya, maka hal yang buruk, hal yang tidak mengenakan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak teman-teman yang sudah merasakan seperti itu. Banyak teman-teman yang lain ketika mereka ada di dalam Tuhan, tetapi ketika mereka mencari di luar dari kehendak Tuhan,
maka apa yang mereka temui? Yang mereka temui hanyalah kehidupan semu saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka justru tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi yang mereka dapatkan adalah bagaimana supaya mereka tidak bisa menjadi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, saya pribadi juga sedang mencari hal seperti itu. Ketika saya berada dalam Tuhan, maka yang harus saya lakukan adalah saya tetap mengikuti kehendak Tuhan. Karena ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, tujuan hidup kita pasti diberkati Tuhan, teman-teman. Ini bukan berbicara hanya soal berkat jasmania saja, tetapi ketika kita mencari Tuhan, sebagaimana kuatkah kita, seberapa kuatkah kita dalam bertahan proses Tuhan yang ada. Ketika kita bertahan dalam setiap proses kehidupan yang ada yang Tuhan berikan, maka aku percaya dan teman-teman percaya, kita akan keluar seperti mutiara yang indah. Percaya, believe. Makanya Tuhan katakan kepada Nabi Amos di dalam pembuangan pun, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu mencari keindahan dunia. Ya, janganlah kamu mencari di luar dari kehendak Tuhan itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda dengan apa yang dunia berikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan kepada kita itu bersifat damai sejahtera. Sedangkan yang dunia berikan kepada kita itu adalah bersifat semu. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang terjadi sekarang ini kepada negara kita ini terkait juga dengan situasi sekarang, teman-teman. Waktu ini pengalaman sedikit saja kita berbagi waktu saya ke Cirebon pada waktu itu. Kebetulan saya juga aktif di relawan Jokowi, jadi kita pada waktu itu ada pertemuan di kota Cirebon pada waktu itu. Jadi selama 2 minggu saya berada di sana, itu semuanya kota-kota perekonomiannya tutup semua. Tutup. Gitu. Memang bagaikan kota sepi memang di kota Cirebon itu. Tetapi yang saya syukurinya di situ, masih ada beberapa toko-toko yang buka. Ketika saya mampir, saya lihat sedikit, saya tanya, Ibu, karena mereka tidak pakai jilbab kan, karena di kota Cirebon itu ada satu kewajiban bagi muslim itu harus memakai jilbab. Ibu, saya tanya, ini Bu, Muslim apa Kristen? Saya Kristen Pak. Oh iya, luar biasa. Tapi toko mereka buka seperti biasa begitu. Jadi tidak bangkrut seperti kebanyakan toko-toko yang lainnya yang ada di seberang toko mereka itu. Ya, jadi ketika saya melihat itu dan toko mereka tetap buka, saya iseng-iseng pada waktu itu turun dan jalan-jalan untuk mencari waktu pada waktu itu, dan saya lihat tuh, it's amazing bagi saya. Inilah fakta bahwa orang Kristen itu benar-benar dipercaya, benar-benar dilindungi Tuhan. Ketika saya melihat salah satu toko itu, karena di banyak sudut toko itu pada waktu di kota Cirebon itu ada beberapa toko yang buka, yang lainnya itu kan tutup semua, karena saya dengar bangkrut katanya. Bangkrut sebagian toko-toko yang ada di sana. Yang saya lihat itu ada beberapa toko-toko yang buka, yang semuanya itu memang ketika saya telusuri satu persatu itu memang toko orang Kristen. Saya pikir saya langsung dalam hati, benar. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti di dunia saja Tuhan memelihara. Apalagi ketika kita berada di surga, lebih dari Tuhan pelihara. Begitu saudara-saudara. Nah, ini kesaksian kecil saya saja yang saya temui di sana ketika saya ada di Cirebon 2 minggu mengikuti ada salah satu teman relawan di sana. Jadi saya diajak puji Tuhan pada waktu itu. Dan karena waktu itu masih PPKM juga masih bekerja, jadi kita memang tidak diizinkan bekerja di lapangan pada waktu itu. Dan akhirnya saya menarik kesimpulan dari apa yang saya renungkan itu, kok di hal seperti ini Tuhan masih memelihara umat yang sebagian kecil di sana. Kalau teman-teman tahu, di sana mayoritas 99,9% Islam Sunni. Jadi semua itu perda berbau syariat semua. Nah, oleh sebab itu kita kembali ke firman Tuhan. Janganlah pergi ke Gilgal, janganlah kamu mencari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Sebab apa yang kita cari di luar kehendak Tuhan, maka ujungnya binasa, akan binasa. Saya katakan, kenapa binasa? Karena yang kau cari itu, yang teman-teman cari itu, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Oke. Lalu di ayat yang ke-6, ini ayat yang
Ini ayat favorit saya sebenarnya di ayat ke-6 ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tepat seperti apa yang saya saksikan kemarin itu, minggu lalu itu, ketika saya melihat beberapa toko-toko yang buka itu, yang ternyata toko-toko orang Kristen. Dari situ saya langsung berkesimpulan, orang Kristen dimanapun ketika kita berada, tangan Tuhan itu tidak akan pernah selalu pendek untuk menolong kita. Akan selalu panjang untuk menolong kita. So, jadi bagi saya bangga menjadi orang Kristen. Meskipun saya juga ada kurang-kurangnya juga dalam hal apapun, karena kita manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi biar bagaimanapun juga, saya katakan dalam hati saya, aku bangga sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan saya hidup. Yesus itu hidup, Yesus itu ada di tengah kita, dan dia mampu mengubah segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, saya bersyukur pada hari ini, meskipun banyak tantangan juga yang kita hadapi masing-masing, baik mungkin teman-teman ada pergumulan, teman-teman di Obaji Ministry juga ada pergumulan, tapi jangan takut, cari Tuhan, dan mungkin kita bisa saling membackup satu dengan yang lainnya. Ya itulah kekristenan yang saya imani, itulah kekristenan yang saya ilhami, itulah kekristenan yang saya pegang sampai sekarang. Bahwa tidak ada yang namanya kesempurnaan, tetapi selalu ada yang namanya pengampunan. Oleh sebab itu, di ayat yang terakhir ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunannya sebagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel, dalam artian supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, kita menjadi Kristen bukan hanya soal perkara berkat jasmania saja. No, tetapi kita menjadi Kristen bagaimana kita dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Seburuk-buruknya tempat itu, sesukses-suksesnya tempat itu, teman-teman terkasih, ketika kita mampu menciptakan sesuatu hal yang positif lewat perubahan yang kecil, maka disitulah Tuhan akan selalu menyertai kita dan mempercayakan hal-hal yang besar. Yang saya percaya itu. Jadi bagi saya, ukuran saya ketika menjadi Kristen, bukan hanya perkara soal berkat jasmania saja dari Tuhan. Bukan hanya perkara itu saja, tetapi engkau akan melihat hal-hal besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Terlepas dari tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan kepada kita, intinya kita tetap setia kepada Tuhan. Demikian firman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih. Kami berdoa buat teman kami, saudara sahabat kami, Pastor Melki, bersama kami semua yang ada di sini dalam pelayanan Obaji Ministry. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu menolong, mengeratkan kami, selalu memberikan kami persatuan dan memberikan kami saling kepedulian satu dengan yang lain. Tuhan. Kami tidak manusia yang sempurna, Tuhan. Kami juga manusia yang ada kurang-kurangnya. Tetapi biarlah dari ketidaksempurnaan ini Tuhan, Engkau selalu melingkupinya dengan kuasa-Mu yang sempurna. Biar dalam kelemahan kami selalu percaya bahwa Engkau akan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tidak lupa kami doakan buat keluarga kami masing-masing, orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tolong saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat kami dimanapun mereka berada, kira-kira Tuhan Yesus selalu menolong dan menjaga kami selalu. Ini doa dan seruan kami Tuhan kami sampaikan pada malam hari yang indah ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan menjaga kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, terima kasih Bung Ikan. Maaf saya pindah ini apa namanya. Ya, terima kasih atas sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan Bung. Ini sangat memberkati kita semua ya. Kembali mengingatkan bahwa Tuhan sebetulnya adalah kebutuhan melebihi primer ya, melebihi kebutuhan primer. Kalau primer itu kan yang paling pokok, tapi kalau kebutuhan pokok itu kan hanya sebatas makan, sandang dan pangan ya. Tapi kalau Tuhan itu melebihi itu semua ya, Dia adalah sumber kehidupan. Saya rasa itu saja.
Terima kasih Bung sudah membagikan renungan firman Tuhan buat kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Terima untuk kasih kebaikan Yesus, sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adanya, syukur bagimu. Sekali lagi ya, kita sama-sama nanti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan, syukur bagimu. Ya, minta kesediaan Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih untuk waktu yang baik ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Kami menyadari hidup kami tanpa Tuhan, kami lemah. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang sudah diberkatkan oleh hamba-Mu tadi. Biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari Tuhan, maka kami akan menemukan jawaban dari setiap misteri kehidupan ini. Bapak di surga, berkati juga Bung Sikan yang sudah menyatakan firman, dan memberkati masa depan keluarga yang sedang dan apapun yang dikerjakan selama ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memampukan dia untuk menjadi berkat di sana. Menjadikan dia sebagai Injil yang terbuka yang dapat disaksikan dan dibaca oleh semua orang. Bapak di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan, maupun yang mereka sedang bermuli, kami yakin dan percaya mereka semua ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kuliah mereka, bahkan saudara-saudara kami yang sedang kuliah, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka. Yang berada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang berada dalam duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Bahkan di antara kami mungkin ada yang sedang bingung mencari pekerjaan, mencari masa depan yang belum menentu. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami belajar bersandar kepada Tuhan, maka akan ada penyertaan Tuhan di sana. Bapak di surga, berkati setiap teman-teman kami yang ada di ujung ini. Bahkan kami buat lembaga ini Tuhan membaca ministry. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menopang menuntun kemana yang Tuhan mau. Dan paling penting kami selalu memberikan hidup kami untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan.
berkati teman-teman yang sudah berdiri lelah dalam melayani Tuhan. Dimanapun yang mereka sedang bermulai, apapun yang sedang mereka kerjakan, kami akan berpercaya Tuhan akan menopang dan menuntun mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, mari angkat hati dan pikiran kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hidup kita hari ini, sekarang, sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin.